Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumri Sulili, Stambuk A42120184, kelas D PJKR 2020, Universitas Tadulako. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dalam permainan bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton termasuk olahraga yang memiliki banyak peminat. Di Indonesia, olahraga ini sangat populer dan para atletnya sering mencetak prestasi membanggakan di pertandingan internasional. Ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu soal bulu tangkis, baik itu sejarah, teknik dasar, maupun peraturannya. Untuk lebih jelasnya bisa menyimak dari video penjelasannya. Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harafiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis kok menggunakan raket. Mulanya sendiri merujuk pada kok, yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh dua orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net. Kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Kita masuk pada sejarah bulu tangkis. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu, orang-orang Tiongkok punya permainan bernama jianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama battledore and shuttlecock. Peraturannya adalah: pertama, permainan harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana badminton house mengadakan pertandingan shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia, yaitu PBSI, yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Peraturan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem perhitungan skor. Perlengkapan bulu tangkis ada: yang pertama, raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Yang kedua adalah kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 cm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm.
Kemudian jumlah pemain tunggal, yaitu satu lawan satu, bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, satu putra dan satu putri. Penentu awal pemain. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau penentuan 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada permainan yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20 atau use, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Kemudian pelanggaran. Kok menyangkut di net. Raket menyentuh net saat memukul kok. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri, atau biasa dibilang tidak berhasil melewati net. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kok dipukul 2 kali, baik oleh satu maupun 2 pemain dalam satu tim. Pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. Pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Kemudian netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengambil serangan. Kemudian adalah smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang tepat atau cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Ya, itulah penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bulu tangkis, mulai dari sejarah hingga peraturannya. Bila Anda tertarik menekuni olahraga ini, sebaiknya Anda sekarang. Ya, itulah video yang bisa saya tampilkan pada